nggak puas bener karena cuma dapat waktu. Kemarin kan begitu nyampe istirahat langsung ngisi acara di Trans TV, yaitu acara setelah itu apa lagi udah tua apa sih brownies itu aja dan gak yang lain karena juga harus ke Medan. Gimana Bang suasana lebaran ketika di Medan? Suasana lebaran di Medan waktu itu Bunda sholat di daerah luar komplek, jadi di kampung, tapi ternyata suasananya enak dan menyenangkan. Kangen gak sih Bun setelah berapa lama? Setelah berapa lama sih Bun akhirnya ke Indonesia lagi lebarannya? Setelah berapa tahun ya? Setahun ya, jadi tahun lalu sama tahun ini gitu loh. Dan tahun lalu juga kayaknya pulang ke Medan ya kalau nggak salah, Bunda lupa itu. Iya pulang ke Medan ya. Pulang ke Medan. Yang paling dikangenin sama Medan lebaran apa Bu? Ketemu keluarga, nggak semuanya keluarga. Kebetulan memang dalam setelah abang Bunda udah meninggal itu kita tidak ada anak cowok di rumah itu. Ada cuman menantu nggak bisa, dia belum bisa nyetir mobil. Jadi Bunda menggunakan keponakan yang bisa bawa mobil itu cuma perempuan. Jadi kita cuma hanya di kota Medan, nggak bisa kemana-mana karena kan kalau ada yang di Kisaran, di Brandan kita nggak bisa ke sana gitu. Jadi mohon maaf buat keluarga Bunda yang di Kisaran, di Brandan. Bunda memang nggak bisa ke sana karena tidak ada kendaraan yang bisa mengantar. Karena kita mencegah dari kejadian yang nggak kita inginkan. Karena kan Lebaran sangat macet di mana-mana. Ambisi pada mau pulang kampung dan juga keponakan Bunda perempuan baru belajar 2 bulan untuk melancarkan naik mobil. Kalau Bunda kan memang udah lupa ya. Berani tapi belum begitu berani lah. Paling dikangenin keponakan yang minta THR ke Bunda. Oh di luar itu memang. Nah jadi waktu Bunda sholat di luar itu kebetulan mereka kenal Bunda gitu, padahal Bunda udah di posisi paling pojok biar nggak dilirik tuh. Ternyata beberapa ibu-ibu mbak-mbak mereka tahu, Bunda Korla ya gitu. Mereka tuh nggak menyangka kenapa Bunda ada di situ gitu. Karena banyak yang kurang ya, masih mereka tuh ragu. Kan Bunda selama ini di Eropa dan juga mereka nggak tahu Bunda tuh orang Medan. Jadi begitu Bunda sholat di salah satu wilayah daerah Bunda kampung itu, mereka seperti nggak percaya gitu. Akhirnya begitu naik khotib, naik ceramah, mereka pada minta foto. Akhirnya Bunda harus pulang karena takutnya mengganggu khotib yang sedang berjalan gitu. Dan akhirnya mereka ngikutin Bunda, mereka minta THR ya terpaksa. Tadinya ya tapi Bunda udah punya pegangan uang lebih. Jadi Bunda cuma kasih ya berapa sih 10.000 gitu ya, tapi kan banyak, takutnya nanti banyak lagi, jadi Bunda harus menghemat duit karena kan Bunda nggak bagi duit banyak gitu loh. Yang penting mereka udah bagi. Paling dikangenin nama Indonesia apa momen lebaran ya, momen lebaran di Indonesia? Gimana? Paling dikangenin momen lebaran di Indonesia. Maksudnya apa? Yang dikangenin. Giginya kuning. Ya jadi gini, Lebaran Indonesia itu sangat bahagia karena kita pulang kampung. Bunda memanfaatkan banget waktu mudik dan juga Bunda ambil cutinya pas mudik gitu. Jadi memang udah mungkin tahun depan juga pas mudik karena cuma suasana mudik itu yang paling enak buat Bunda. Ketemu keluarga, ketemu saudara, ketemu para sahabat, teman-teman ya kan. Dan juga kayaknya suasana Lebaran itu kan memang suasana yang gimana ya, kayak kita harus pulang lihat keluarga, kita harus ngerapiin rumah, bagi-bagi THR gitu kan. Itu kan sangat setahun sekali gitu. Bun, kemarin kamu bawa keluarga nginep di hotel kemarin. Oh iya, jadi kita ceritanya kan karena kita nggak bisa kemana-mana itu kan waktu Bunda Live itu kan memang banyak yang nawarin Bunda pergi ke sini, ke sono, ke sini. Bunda juga mau di dalam gua, tapi kan posisi Bunda bilang kita nggak punya mobil, kita nggak punya tukang supir, jadi kita nggak bisa. Bunda ada yang bilang Bunda ayo dong ke Sibolga, ke Sarang, ke Brandan, kemana, ke Brastagi, ke Rantau Prapat. Itu kan tempat-tempat wisata yang harus kita kunjungi pada hari Lebaran, tapi nggak bisa akhirnya. Jadi Bunda buat ide, kebetulan keponakan pengen mandi, yuk kita mandi yuk gitu. Nah pertama kita berpikir kita mau mandi di kolam renang umum gitu kan, tapi keponakan Bunda mikir, Bunda itu kan udah terkenal dari pelosok ke pelosok, dari sekota Medan, bahkan udah sampai dari Sabang sampai Merauke, dari manapun. Yang ditakutkan kalau Bunda ke kolam renang umum, keponakan Bunda yang kasihan gitu loh. Kalau Bunda sih oke aja, tapi kan mereka kayak belum terbiasa. Belum biasa, takutnya nanti mereka nggak bisa berenang. Akhirnya kita coba di hotel, kita lihat di online. Oh ternyata hotel ini bagus gitu. Akhirnya Bunda kita coba deh di sini, ternyata emang lumayan bagus dan enak. Jadi keponakan juga seneng gitu. Kita 2 hari
tadinya memang gak ada kamar, akhirnya mungkin kena bunda kola ya, jadi dapat kamar. Akhirnya kita dapat kamar yang lebih gede, bener. Terus matahari. Iya, kamar. Tadinya memang kita tanya ada kamar lain nggak sih mas? Karena ini nggak ada, udah penuh gitu. Akhirnya kena pegawainya semua minta foto, mungkin kesampaian ya sama orang yang atasan. Itu bunda kola gitu. Akhirnya begitu bunda turun lagi, mas ada nggak sih? Oh ada mbak, kita coba bunda ya. Ternyata dapet dan itu memuaskan. Belum setelah pulang ke Medan mungkin ada pengen renovasi rumah nggak sih? Ini ada rencana kemarin gentengnya udah ada renovasi beberapa karena kan rumah itu kan kita beli dengan model yang lama dan beberapa yang udah bocor dan kebetulan kemarin pas pulang ke Medan tuh rumahnya bocor. Jadi memang mungkin yang selama ini bunda kirim duitnya itu mungkin dimanfaatkan buat bagian-bagian yang sebenarnya yang mereka nggak tahu karena kan mungkin dia udah lihat bocor udah ganti cuman kayaknya harus renovasi seng dulu gitu sesuai dengan keadaan. Kapan balik ke Jerman? Malam ini. Jadi kesini memang khusus buat lebaran. Kemarin sempat sedih, kenapa sih mau pulang ke Jerman? Sedih gimana? Di live itu kan sempat sedih sama Pak Igun ngobrolnya. Iya, karena kan gimana ya, Igun ini kan orangnya dia ini tulus ya sama bunda, dia ikhlas sama bunda. Dan kemarin juga waktu bunda bilang, Igun bunda mau bawa duit 17 juta ya ke Medan. Terus kata Igun, ngapain sih bawa duit segitu? Bawa dong 20 atau lebih gitu. Nah itu yang bunda senang gitu. Terus ya apa-apa Igun selalu nanya dulu, bener enggak, pasti enggak. Bun juga sempat nangis nih di Brownies kemarin karena ngomongin soal fisik yang udah lagi sakit. Iya, karena kan kadang-kadang kan bunda ini kan kalau misalnya apa ya, kan orang nggak ada yang tahu kalau bunda kalau dilihat tuh kan bunda selalu ceria gitu. Kadang-kadang pas ini juga kaki kan masih ini kram gitu, jadi kayak dipegang itu kayak nggak ada rasa. Sudah hampir 10 tahun. sakit apa bun? Kenapa sih bun? Karena bunda nggak ngecek, bunda nggak berani, bunda tuh paling takut dengar kabar sakit pada diri bunda. Mendingan bunda nggak tahu. Kalau bunda tahu, bunda jadi berpikir. Jadi bunda nggak mau. Sampai sekarang bunda nggak pernah ngecek. Cuman bunda tahu aja ini kaki ini kebas, nggak bisa. Kalau dipegang itu nggak ada rasa. Sampai ini udah berjalan 10 tahun. Jadi kalau sholat itu kadang-kadang suka kadang-kadang ya makanya kalau bunda lagi sembahyang itu yang paling penting adalah berdoa keselamatan dunia dan akhirat. Itu aja yang bunda harapkan. Karena kalau rezeki biar Allah yang kasih, kesehatan itu biar Allah yang tentuin, umur itu Allah yang punya. Bunda hanya berusaha untuk setiap sholat yang penting adalah keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan di padang mahsyar, keselamatan di dalam kubur. Itulah kesuksesan kita. Jadi kesuksesan dunia itu kita capai, tapi kita nggak tahu kesuksesan akhirat. Karena orang yang beriman, orang yang percaya pada Tuhannya, dia berharap kesuksesan adalah di akhirat. Karena kalau ketika kita di dunia kita kaya, banyak duit, kita bisa beli apa aja, tapi di akhirat kita jadi kayak tersiksa, masuk neraka. Itu nggak kita inginkan gitu. Kita nggak usah berhayal yang neraka, kita udah nggak sanggup, Bunda tuh udah nggak sanggup. Karena kita percaya bahwa neraka itu sangat pedih sekali. Jadi kita jangan berharap. Jadi Bunda tuh sedih aja kalau lagi sakit, lagi sembahyang tuh udah mikirnya, ya Allah gimana nanti kalau misalnya Bunda mati gitu, di mana gitu. Maksudnya apakah di Medan, apakah di Jerman gitu. Karena Bunda masih senang hidup di Jerman. Bunda nggak peduli dengan semua ini yang Bunda dapat ketika di Indonesia, tapi Bunda tetap bertahan di Jerman. Takut akan sejauh itu kematian ya Bunda Bun? mikirnya sampai akhirnya pikir udah nggak ada. Ya kadang-kadang dia kan usianya udah 50. Jadi ya usia 50 itu adalah usia yang gimana ya? Nabi Muhammad aja kalau nggak salah diangkat sebagai nabi usia berapa? 50 ya, 40 gitu ya. Kita kan manusia biasa ya, bukan kalangan nabi. Jadi dengan usia 50 itu kan sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita kayak udah di situ Bunda udah mendapatkan kematangan. Bunda udah berusaha mencapai Allah udah kasih hidayah buat Bunda, walaupun Bunda nggak merasa orang yang paling sempurna dalam ibadah, masih banyak kekurangan dari sholatnya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari berbuat baik sama orang. Bunda nggak mau niatnya mengusik orang, biarlah orang menyentuh atau mengusik Bunda, memfitnah segala macam. Bunda tetap berdiri pada posisi Bunda. Bunda ingin berbuat baik pada siapapun, tidak mengganggu siapapun, menghibur anak-anak Bunda yang lagi stres dengan live Bunda.
itu aja. Bun tadi kan bilang lebih suka tinggal, maksudnya masih suka tinggal di Jerman gitu. Iya. Mungkin kegiatannya apa aja sih Bun? Di Jerman tuh tuh kegiatan kerja Bunda apa gitu? Ya pokoknya kegiatan Bunda Jerman tuh karena kan kalau pulang kerja tidur. Apa nih kepala orang? Pakai kepala. Ya. Ini jadi ngomong Jangan nggak dekat awal. kira tadi kepala orang. Apa gimana tadi? Maksudnya kerjaannya apa lagi sih? Aktivitas Ya kegiatan Bunda itu kan paling cuman kalau kerja sekarang kan Bunda kerjanya di Five Guys. Kebetulan bos Bunda tuh baik banget. Lu apa itu? Kaget gue. Nah, Ya, iya Bunda. tunggu ambil tisu dulu. Princess Jerman. Jadi kalau pulang kerja tuh sekarang kan Bunda kerjanya seminggu 3 kali. Ya. Kalau misalnya sekarang udah masuk sommer itu seminggu 4 kali. Jadi selalunya hari-hari libur. Jadi kayak misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rabu libur. Bos Bunda tuh baik banget, dia pengertian banget. Dia tahu aktivitas Bunda di Indonesia. Masih jadi pelayan, Bun. Bidang apa sih Bun? Bun kerjanya di Ya. bidang apa Bun? Bunda kan di restorannya siap saji. Oh. Dan kebetulan Bunda tuh memang ngambilnya yang lobby dan kasir. Terkadang Bunda memang di bagian dapur, bagian pakai McDonald, menyiapkan menu. Tapi Bunda lebih ke lobby. Kenapa? Karena lobby itu memang kadang-kadang banyak pegawai yang muda-muda. Mereka tuh kalau bersihin kadang-kadang suka ada yang kurang. Kalau Bunda kan memang nggak memuji tapi Bunda rapi bersih, jadi bosnya seneng gitu loh. Orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu memang dikenal kerjanya rajin. Itulah orang Indonesia itu dikenal rajin. Jadi kalau orang Indonesia itu kalau untuk cari kerjaan di Asia, di luar negeri itu gampang banget karena memang udah dikenal orang Asia tuh kerja, terutama Indonesia itu bertanggung jawab, rajin gitu. Jadi makanya memang udah semangat. Udah berapa lama Bun di Kerja sana? di sana tuh besar. Nah itu tuh jadi gini, sebenarnya kemarin sempat yang bilang Bun banyak mereka minta kerjaan di luar negeri. Bunda bilang sekarang nggak gampang kalau luar negeri, nggak seperti zaman Bunda gitu. Sekarang udah mungkin ada beberapa agensi, tapi tetap waspada karena banyak kayak penjualan perdagangan manusia gitu. Masih hati-hati gitu loh. Mereka ambil Ausbildung karena gini, kalau cuman dengan visa turis bekerja ke luar negeri otomatis tuh ada something wrong. Tapi kalau misalnya memang dari sini sudah dikirim ke sana dengan ambil khusus Ausbildung itu artinya kursus sekolah dengan jurusan, mau itu jurusan masak, manajer hotel, perhotelan atau apa aja, rumah sakit, perawat, panti jompo gitu. Jadi harus waspada. Berapa bentuknya emang besar katanya? Tergantung kalau misalnya buat Ausbildung, buat yang mengambil itu mereka cuma gaji itu di paling banter tuh 7.900 itu udah dipotong pajak dan mereka akan dikasih tempat tinggal. Beda kalau Bunda kan udah punya rumah sendiri. Bunda tuh bagian dari kalau Ausbildung itu kan mereka tuh dalam masa latihan tapi sembari kerja, masa belajar sembari kerja gitu. Megang gitu. Kalau Bunda kan bukan masyarakat yang tinggal di sana, jadi beda. Gaji Bunda tuh sesuai dengan UMR-nya berapa Bun? Kalau di sana berapa Bun? Tergantung kalau Bunda ngambilnya cuma 8 jam. Kalau misalnya Bunda cuma Bunda kan full site ya. Itu tapi kerja Bunda sekitar berapa 60 jam atau 80 jam ya. Sebulan tuh Bun. Sebulan berapa Bun? Capek urat. Ya itu Bunda kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan Bunda suka nambahin jadi kan 1.500 itu bersih. Euro. Kadang kotor kadang-kadang 1.800 2.000. Tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya Bunda lagi malas suka kalau gini di Five Guys itu kita udah bilang kita mau mini job full site atau half site. Kerja yang full atau setengah atau gitu. Nah kalau Bunda kan memang kadang-kadang lagi males, kalau nggak ada orang Bunda tuh pulang gitu. Karena Bunda bagian lobby gitu. Tapi pernah merasa kesepian nggak sih tinggal sendirian di Jerman? Gimana? Kesepian Bun.
Oh itu udah lalu, udah lewat. Sekarang udah nggak lagi. Ada Abi, Bun. Iya pertama Abi. Tahu aja pacar Bunda ya. Iya, kan nonton Bikin Bunda aroma mulu. gatal deh. Jadi gitu, jadi udah nggak mungkin bosan lagi karena udah melewati masa-masanya. Dulu pertama kali ke Eropa tahun 1999 itu pertama sekali ke Eropa, Bunda menjadi kota Paris itu memang ada merasa kayak sedih, rindu Indonesia, pengen pulang, nggak betah lah. Tapi udah melewati masa 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun udah biasa. Dan sekarang kalau Bunda di Indonesia ini, bahkan di Indonesia kalau Bunda terlalu lama nggak bisa. Itu pasti Bunda pengen balik. Kangen di sana. Kemarin aja Bunda di kolam renang diputar lagu Jerman itu Bunda langsung nangis. Karena separuh badan Bunda tuh di sana. Jadi di badan Bunda ini satu Jerman, satu Indonesia. Jadi dibilang Bunda siap nggak tinggal Indonesia dengan dunia Bunda sekarang? Tidak bisa, tidak siap. Di sana juga sama. Jadi Bunda sayang Indonesia, tapi juga Bunda sayang dengan Jerman. Bunda nggak mau ambil keputusan langsung ke Jerman atau kebalik Indonesia gitu, nggak mau. Karena hidup di luar negara tuh banyak yang memimpikan. Banyak yang memimpikan, tapi nggak semua gampang. Dan nggak semua terdapat pada setiap orang gitu. Dan ini buat Bunda satu keberuntungan, satu kebaikan dari Allah, dari Tuhan dapat 2 negara tinggal. Bun, tapi hal yang terberat apa sih Bun? Gak mau bekerja di Indonesia gitu, lebih memilih untuk karirnya di Jerman aja Karena gitu. di Jerman tuh pertama bukan hanya karena kerjaan, Ya. tetapi lebih aman, tentram, nyaman. Apa ya? Kalau Bunda pulang kerja itu mau jam 2, jam 1 malam, naik kereta, naik bus, atau jalan sampai Dresden bisa jalan sampai berapa kilometer itu aman. Jadi jarang sekali mendapatkan kejahatan yang orang lakukan di pinggir jalan, misalnya apalah pokoknya nggak ada. Jadi Bunda nyaman gitu loh. Itu sangat terpercaya gitu. Karena di sana nggak terlalu banyak pengangguran pun dibiayain. Jadi mengurangi pengangguran yang melakukan kriminal gitu. Bun, transformasi Bunda sekarang lebih cantik nih, Bun. Lebih cantik transformasi gimana nih, Bu? Reformasi apa itu? Transformasi Bunda lebih cantik nih sekarang. Iya, banyak yang bilang ya bahagia sih dengan perubahan wajah. Karena kan Bunda kemarin ya, kan ada yang bilang, Bun kamu itu kayak gigi, misalnya Bunda gigi kamu itu sepertinya harus diginiin. Karena kalau ternyata Bunda kan nggak mau. Bunda nggak mau, tapi kenapa pikir memang sebelum Bunda jadi ini memang Bunda udah punya rencana ingin menarik wajah memang untuk lelaki, bukan untuk dilihat orang gitu, untuk lelaki. Dan gigi juga untuk lelaki. Akhirnya ada yang bilang, Bun kalau lagi foto-foto kan mendingan pasang gigi ini dibedah, jadi orang nengok Bunda cantik gitu. Ya udah. Nah, dan ini memang wajah ini bukan persiapan untuk Abi sebenarnya. Bun, tapi berpuluh tahun sendiri di Jerman gitu, masih ada keinginan untuk Terus kenapa? punya kekasih gitu. Kenapa dengan gue dengan sendirian dia di Jerman? Kenapa? Masih ada keinginan untuk Iya, iyalah sayang. Bunda kan seorang wanita yang butuh kasih sayang, butuh ditidurin, dibelai-belai. Iya kan? berarti hubungannya sejauh ini sudah sampai di mana nih keseriusan dengan Abi itu masih dalam angan-angan aja, belum berani mengucapkan kata belum. Bunda masih berharap lelaki lain. Apa ada di antara kalian semua? Waduh. Apa ada di antara permisa Indonesia? Kriterianya apa sih, Bun? Kriterianya baik, nggak so ganteng, jangan sombong, dan ya seleranya ya selera Bunda. WNA, Bun. Harus kaya nggak, Bun? Atau orang Indonesia? Nggak mesti harus kaya, yang penting dia tidak borok, tidak pelit. WNA, Bun. Warga negara asing atau orang Indonesia? Untuk saat ini Bunda belum ada tertarik sama, belum ada hati sama orang Indonesia, belum. Maaf sekali ya. Maaf sekali pemirsa. Sosok Abi ini sendiri gimana, Bun? Dibilang trauma sih enggak. Mungkin kalau untuk saat ini Bunda berpikir gini, kalau aku pacaran sama orang Indonesia, aku seperti pacaran sama keluargaku sendiri. Jadi Bunda kayak belum bisa gitu, nggak tahu ya kenapa ya. Kalau misalnya di luar tuh kayaknya orang asing banget, jadi kayak bau badan tuh beda gitu. Sosok Abi gimana, Bu? Hah? Sosok Abi. Sosok Abi itu kayak Kajastan, kayak orang-orang Kajastan. Jadi kayak orang Turkis. Aslinya orang Turkis itu kan seperti orang Kajastan awalnya. Jadi kayak Mongol. Iya kayak Mongol, kayak Jepang, kayak mana sih? Gak kayak orang Asia, kita nggak kayak Cina. Kayak tipe-tipe Mongol peranakan Ruslan gitu. Gimana sih? Kenalnya sejak kapan sih, Bun? Bun, kenalnya sejak kapan, Bun? Dan kenalnya Sejak zaman di McDonald, dia itu pengisi hati gini dalam kejenuhan, kebosanan. Karena kan kerja McDonald sangat keras sekali ya, dibanding kita siap dibanting ya. Jadi tuh suasana itu udah kerjanya 9 jam, masuknya malam, pulangnya pagi.
itu udah kan kerjaan yang paling tapi karena ada habis semangat 45. Udah. Terima kasih, Bun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.